Datang lagi dongle yang unik kali ini dari Kiwi Ears. Yes, brand buah-buahan satu ini. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Soundik TV bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Berbicara soal brand Kiwi Ears, mereka mungkin terasosiasi dengan in-ear monitor, tapi kali ini mereka membuat sebuah dongle. Ya, kalian nggak salah dengar, ini adalah debut pertama dari dongle Kiwi Ears. Memang bukan cerita lama sih kalau sebuah produsen in-ear monitor membuat dongle, karena mungkin pasar dari dongle sendiri makin luas, dikarenakan mungkin smartphone sudah nggak ada port untuk 35-nya, jadi hanya ada port Type-C aja. Jadi ya setiap orang mencari keuntungan di situ dan juga melihat potensi pasarnya yang semakin berkembang. Jadi memang bukan cerita lama yang perlu kita perdebatkan juga kan. Dan Kiwi Ears tidak ketinggalan kereta di sini, mereka langsung mengejar dengan Kiwi Ears Allegro. Dan dongle ini ditenagai oleh ES9028Q2M, tapi hanya sebiji aja di dongle satu ini. Untuk tombol fisiknya juga ada dua, yaitu tombol plus dan minus. Selain itu juga memiliki output yang lengkap 44 dan 3,5. Selain itu juga memiliki USB-C yang detachable. Oh ya, dari keterangannya sendiri, dongle ini menjelaskan bahwa di 4,4-nya dia memiliki suara dan soundstage yang menurut Kiwi Ears diklaimnya lebih baik dibandingkan 35-nya. Jadi kalau kalian disarankan seperti ini, ikuti aja. Karena tentu saja tidak akan merugikan apa-apa sih kalau mencoba. Dan biasanya 44 memang lebih powerful dibandingkan 3,5. Dan jangan lupa juga tanggal 4-5 Mei di Surabaya akan ada event dari Sound Dignity dan berbagai macam brand serta store yang terkenal di dunia per-audiopilan. Dan biar kalian nggak penasaran, kita akan share aja di sini ya. Jadi 4-5 di Surabaya di Hotel Samator tanggal 4-5 Mei. Sabtu Minggu itu dari jam 1 sampai jam 7. Jadi pastikan kalian hadir di salah satu harinya, karena juga ada giveaway dan acara-acara menarik lainnya. Selain itu juga kita mau thanks berat untuk Linsoul sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah, kalian bisa cek aja kalau mau kilaf-kilaf mengenai dongle satu ini. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Oke, selanjutnya kita bahas packaging dari in-ear monitor saat ini. Untuk packagingnya pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja langsung di atas. Dan secara umum kami berikan skor C+, ya sensasi unboxingnya standar, dia memiliki box kecil seperti ini ya. Dongle-dongle rata-rata memang box yang kecil dengan isi yang menurut saya terlalu straight to the point, terlalu agak meh juga ya, kan hanya dongle, kabel dan juga manual. That's it, gak ada yang lain-lain, gak ada adapter dan lain-lain. That's it. Ya itu yang menurut saya terlalu B aja sih. Oh ya, mohon maaf juga kalau suara saya seperti ini ya, karena memang masih belum terlalu fit ya. Seperti video terakhir juga suaranya masih mirip-mirip, belum kembali suaranya. Jadi mohon maaf di situ. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build quality dari dongle satu ini menggunakan bahan frame aluminium ya, yang terkesan dingin-dingin ini saat dipegang ya, dengan bahan yang cukup solid berwarna silver doff seperti ini. Sisi-sisinya membentuk sudut yang membulat, jadi lebih aman dari yang namanya dent juga. Di bagian atasnya di sini terdapat tombol-tombol seperti controller Game Boy Advance atau NES ya. Mungkin kalau kalian yang zaman nih bisa kalau tulis di kolom komentar di bawah juga ini mirip seperti apa, NES atau Game Boy Advance atau apapun itulah. Di bagian depannya ada output 44 dan 35, jadi cukup lengkap ya di dongle satu ini. Di bagian sampingnya di sini ada dua tombol minus dan plus ya untuk volume di sini ya. Lalu bagian bawahnya di sini ada port untuk USB Type-C-nya yang bisa dilepas pasang. Untuk bagian sininya polosan, dan juga bagian bawahnya di sini ada sebuah logo Kiwi Ears dan juga LED. Di sini ada LED, saat dicolok dia akan berwarna biru gitu. Tapi yang saya bingung kok dia kasih LED di bagian bawah, kan biasanya kita pakainya gini ya. Gak mungkin gini, agak aneh juga sih. Harusnya sih ya LED-nya di bagian sini, kayak mungkin nyala di salah satu tombol kan lebih keren. Kenapa harus di bagian bawah di sini sih? Ya nggak tahu ya, mungkin ada pemikiran desain seperti apa, saya nggak tahu. Untuk build quality-nya kami berikan skor B+. Desainnya ini cukup unik, menggunakan desain seperti NES ataupun controller Game Boy zaman-zaman oldies gitu ya, zaman 90-an. Keren banget menurut saya untuk desainnya. Untuk build-nya pun cukup oke, full aluminium dan tidak ada masalah sama sekali. Overall build kabelnya pun oke di sini, dan saya tidak terlalu banyak komplain sih mungkin. Cuma mungkin kalau tombol-tombolnya itu bisa dipencet, akan memberikan kesan yang lebih lebih atraktif aja sih, walaupun nggak ada gunanya tapi bisa dipencet gitu kan, keren. Selanjutnya kita bahas user experience dan dongle satu ini. Oke, untuk user experience dan dongle satu ini ya seperti biasa, dia plug and play aja dan semuanya tombolnya berfungsi dengan baik.
Volumenya ini menarik ya, dia nih volumenya independen, tidak mengikuti smartphone. Jadi kalau kalian pencet plus atau minus, gak akan menaikkan volume di smartphone kalian, tapi dia bisa menaikkan, turunkan volumenya sendiri. Jadi volumenya jadi lebih luas kesannya. Pada saat kalian merasa ini sudah mentok, kok nggak bisa naik lagi, kalian bisa naikkan volume di smartphone kalian. Jadi ini volumenya independen dan itu saya suka. Kalau yang nggak saya suka itu biasanya kalau kita pencet plus naik di volume di smartphone-nya, itu sama aja bohong. Kalau yang gini kan terkesan lebih convenient lah, bisa mencari titik spot di mana volume yang kalian suka dan pas untuk dengarkan. Dan di sini nggak ada gain ya, jadi fungsinya hanya untuk menaik turunkan volume aja, nggak ada gain sama sekali yang bisa dipilih di dongle satu ini. Dan saran dari saya seperti biasa gunakan 4,4 mm nya karena akan lebih maksimal. Untuk user experience dan dongle satu ini kami berikan skor B solid. Pengoperasiannya cukup plug and play aja, dan pengoperasiannya secara umum anak SD pun pasti bisa sih, harusnya nggak ada masalah sama sekali dalam penggunaannya. Selanjutnya kita bahas sound quality dari dongle satu ini. Dongle satu ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan neutral ya. Tidak banyak boosting ke satu arah atau beberapa frekuensi tertentu yang terlalu ekstrim juga menurut saya. Untuk drive in monitor pada umumnya ya menurut saya masih bisa, terutama di 4,4 ya. Kalau 35-nya agak sedikit underpower ya, agak kurang power dikit. Tapi kalau kalian bisa maksimalkan di 4,4-nya akan jauh lebih baik sih. Tapi untuk headphone tentu belum bisa ya Ferguso ya, untuk info kalian aja. Selain itu untuk inner monitor yang saya gunakan di sini ada dua, yaitu Dita Project M untuk 35-nya dan juga Chopin ya, dari Binary Giz Audio itu yang 4,4-nya. Jadi menggunakan dua inner monitor ini untuk mereview dongle satu ini. Untuk bassnya ini cukup bersih dan snappy di dongle satu ini, tidak terlalu banyak boosting untuk bagian bassnya yang gimana-gimana sih. Menurut saya bassnya ini agak sedikit boring jika di pairing dengan inner monitor yang rada netral. Jadi cocoknya ini dengan inner monitor yang V-shape ataupun yang warm, agar bassnya itu lebih bertekstur dan lebih keluar kesannya. Untuk speednya di dongle satu ini juga nggak terlalu gimana-gimana juga sih. Oke, lanjut ke bagian mid-nya. Mid-nya ini berfokus pada sisi analytical neutral ya, jadi bukan full analytical ya. Somehow mid-nya ini dieksekusi dengan mini bumbu. Jadi buat kalian yang tidak suka terlalu banyak micin, bisa pilih dongle satu ini. Membuat terasa sedikit boring ya, saya nggak bisa memungkiri bahwa memang nggak ada bumbu itu agak sedikit boring. Kalau kalian makan makanan yang banyak vicinnya dan tidak ada vicin, tentu saya nggak ada vicin akan lebih boring rasanya ya. Ya sama dengan dongle seperti ini. Tapi masih dapat body dan dinamikanya dengan cukup baik di sini. But somehow emang cukup apa adanya sih dia mempresentasikan dari inner monitor yang kalian punya. Jadi misalnya inner monitornya warm, dia akan mempresentasikan cukup warm. Jadi ya itu sih perlu kalian perhatikan di dongle satu ini. Mungkin kalian vocal lover yang mencari suara yang tebal, dongle satu ini bukan untuk kalian, karena dia nggak akan memboosting suaranya jadi lebih tebal. Oke, untuk treble-nya di dongle satu ini bisa dikategorikan cukup pas, tidak push information terlalu forward, tapi juga nggak sampai mendem-mendem klub ya, jadi cukup pas. Ada kesan ceringnya dan cukup aman di dongle satu ini. Masih bisa dikategorikan enjoyable sih untuk treble-nya, tanpa terkesan harsh, nusuk ataupun yang terlalu ekstrim kanan banget gitu. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk suara dari dongle satu ini. Bassnya ini no micin, mid-nya good neutral dengan treble yang cukup oke lah. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari dongle satu ini. Dongle satu ini bisa dikategorikan presentasinya ya neutral, agak sedikit boring, mungkin ya bisa dikategorikan average technicality sih. Untuk timbernya dari dongle satu ini overall cukup oke, cuma agak sedikit ngaku, mungkin pengaruh dari tuningannya ataupun dari kombinasi hardware-nya dan lain-lain sih. Untuk black background-nya nggak ada masalah sama sekali, cukup black background ya, no noise sama sekali yang mengganggu. Untuk soundstand-nya juga B aja, tidak memberikan kesan yang holographic yang megah gitu, enggak. Ya cukup decent lah untuk kelas harganya. Untuk detailnya cukup oke di highlight di dongle satu ini. Tapi bukan yang detail monster ataupun detail-detail setara TFP50 gitu, enggak, belum. Dan secara umum kami memberikan skor B solid untuk teknikalitas dari dongle satu ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari dongle satu ini. Dongle satu ini dia tidak ada layar dan gain. Ya mungkin layar kita oke lah, tapi nggak ada gain ini ya agak sedikit deal breaker mungkin untuk sebagian orang sih. Cons yang kedua yaitu agak sedikit panas saat penggunaan. Jadi penggunaan normal kita menggunakan dongle satu ini bisa agak sedikit panas. Jadi perlu kalian perhatikan juga. Untuk pro-nya dari dongle satu ini dongle yang netral, jadi akan cocok di pairing dengan berbagai macam inner monitor yang kalian punya ya. Mau warm, bassy, mungkin bright akan oke-oke aja. Kalau netral mungkin agak sedikit terlalu boring kesannya. Untuk pro yang kedua yaitu dia sudah dual output ya, 44 dan 35 itu pretty nice, dan juga USB-C-nya detachable.
Dan untuk value for money-nya di angka 900-an, kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B solid. Kesimpulan, another mainstream dongle. Tapi untuk harganya di under 1 jutaan, jadi memberikan nilai lebih lah dari nilai jual dongle satu ini. Not bad lah untuk debut pertama dari dongle QEars. Mungkin sekian dulu untuk sharing saya mengenai dongle satu ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar dongle satu ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.